data itu gitu. Yang dinamakan Lauhul Mahfuz ketiga, yaitu dirimu sendiri. Di mana menyimpan datanya? Yaitu di dalam sulbi. Ya, maka sulbi itu nggak hancur gitu ya. Maka mudah bagi Allah untuk membangkitkan kamu dengan tubuh baru. Karena apa? Ada sulbi. Sulbi yang merekam semua datamu, tubuhnya seperti apa, tubuh ini ya. Ya. Makna qadarullah itu dikembalikan kepada takdir. Ya. Wa ma tasa'una illa yasa'ullah. Tidak ada kehendak apapun, tidak ada siapapun yang bisa berkehendak illa kecuali yasa'ullah, kehendaknya Allah. Nah, kehendaknya Allah itu hadirnya kepada qadarullah, kepada fayakun. Ya, bukan kepada kun. Kun itu masih mentah. Kun itu masih diem sifatnya. Ya. Sebagai data aja, kan data mentah. Nah, justru dinamakan takdir itu di qadarullah. Betul ya. Takdirnya Allah itu di qadarullah, di fayakun. Nah, tapi fayakun 40 hari sebelum terjadi itu bisa berubah. Nah, siapa yang mengubahnya? Ya, tentunya Allah. Ya, di situ kan disebut ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Baca Ar-Ra'd 39. Ya. Di situ tempat Allah menghapus dan menetapkan. Apa tadi? Apa? Surah apa? Ar-Ra'd 39. Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd 39. Itulah Lauhul Mahfuz kedua, itulah tempat qadarullah, itulah tempat takdir Allah. Nah, kunnya itu sebagai data mentah aja, sebagai pusat data, data mentah. Ketemu Dewi? Ntar apa? Baru mau dicari. Kalau menurut Kang Warsito, ada nggak seorang hamba bisa mengakses ke Lauhul Mahfuz sehingga connectionnya lebih terjadi sebelum 40 hari atau seterusnya? Banyak. Oh. Banyak. Ibunda Khadijah, jangan cerita Nabi ya. Ibunda Khadijah sebelum 40 hari meninggal itu tahu, diberitahu. Maka dia menyerahkan semua hartanya, maka dia menyerahkan semua baju-bajunya. Nah, justru yang baju dipakai adalah baju lama yang ada 70 tambalan. Itu yang dipakai. Akhirnya sebelum beliau meninggal, Fatimah dan Rasulullah tahu. Itulah hebatnya satu keluarga kalau sudah mengetahui akhirnya. Ya. Maka Ibunda Khadijah menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, adakah permintaanmu dariku? Rasulullah itu ngerti sudah kalau Ibunda Khadijah akan pergi. Nah, di situ baru dibalik oleh Rasul. Aku ini suami. Engkau akan pergi meninggalkanku. Justru aku bertanya kepadamu, apa yang kamu minta dariku? Justru Rasulullah tidak meminta apapun dari Khadijah. Justru Rasulullah ingin diminta dari Khadijah. Yang sedih itu Fatimah. Fatimah juga tahu. Beliau-beliau ini orang suci gitu ya. Fatimah itu tidak mengalami nifas, tidak pernah mengalami haid. Seperti siapa? Seperti Bunda Maria, juga seperti bundanya Rasulullah, ya, Ibunda Aminah. Dia tidak pernah nifas, karena darahnya disucikan oleh Allah, tidak mengalami darah kotor. Nah, di situ Fatimah tidak mau beranjak dari ibunya, meluk ibunya terus. Nah, akhirnya pesannya Nabi, pesannya suaminya Bunda Khadijah disampaikan kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayah, aku
Aku tidak meminta apapun dari ayahmu. Aku hanya meminta serban hijaunya sebagai kain kafanku. Nah, baru disampaikan Fatimah kepada Rasulullah. Disitulah Rasulullah menangis. Nah, justru orang-orang yang sudah masuk Lauhul Mahfuz itu, dia didampingi Khidir. Karena penjaga Lauhul Mahfuz itu ya Khidir itu sendiri. Jibril tidak bisa mendampingi Lauhul Mahfuz, tapi Khidir bisa. Karena Khidir bukan nabi, bukan malaikat juga, dan juga bukan nabi. Maka Khidir itu disebut kunhizat. Kunhizat itu hihinya itu Khidir. Sudah menjadi buktinya Allah itu sendiri. Banyak. Ya, mungkin di sini adalah nanti yang 40 hari tanda tandanya itu di pusarnya bergetar hebat. 40 hari ketika di dalam sholat asar pusarnya bergetar hebat. Ya ditunggu aja 40 hari maghribnya sudah tidak ada di dunia ini. Saya udah dapat tadi itu ayatnya, Abah. Ya silakan dibaca. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, di sisinya lah terdapat umul kitab atau Lauhul Mahfuz. Nah, ya, itu kan Lauhul Mahfuz kedua menjelaskan. Ditetapkan dan dihapus. Nah, takdirnya Allah itu di Lauhul Mahfuz kedua. Kalau Lauhul Mahfuz pertama yang kun tadi, ya, cuman data mentah aja. Nah, ada Lauhul Mahfuz ketiga yang menyimpan. Ya sulbimu itu, mustika dirimu itu, yang menyimpan semua memori. Ya. Kalau Saya yang cuma pertama tadi apa, Abah? Pertama di surat Al-Qalam. Ketemu Al-Qalam. Al-Qalam tuh ya di terakhir ya. Di surah-surah terakhir. Di situ disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu kun. Ya, kun awal nun. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena yang terus menulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi data itu terus tertulis, nggak berhenti, tapi dinamakan data mentah. Di situ disebut ma'anta binikmati rabbika bimajnun. Ma'anta kan. Justru yang menerima nikmat itu anta kan. Bukan ana, bukan nun tadi. Tapi majnun. Nah, majnun itu artinya nun yang maujud. Itu majnun. Justru yang menerima nikmat itu anta majnun. Majnun itu siapa? Fayakun. Majnun itu siapa? Nur Muhammad. Majnun itu siapa? Nah, gitu. Berarti pena itu terus menulis untuk semua makhluk dan itu merupakan data awal ya. Okay. Data awal. Kun itu di situ. Kun tadi atau nun tadi. Iya. Oke. Saya nggak mau loh lali dari Al-Quran, nggak mau. Cuman masalahnya di sini banyak kita ya itu tadi kembali kepada hijaiyah. Kita hanya pemahaman harfiah. Nah, harfiah itu sesuatu yang sudah ada gitu ya. Sudah jadi, ada terjemahan, ada tafsir kan. Tapi kalau kembali kepada hijaiyah itu takwil, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu dinamakan tubsirun. Afala tubsirun di situ. Kalau di ilmu pesantrennya ini namanya ilmu ini ya apa? Mantik ya.
ataupun pemahaman simbol perlambang ataupun huruf hijaiyah tadi ya, berangkat dari situ. Iya, ilmu mantik dan balaghah. Oke. Kalau tafsir kan kita harus melalui nahwu sorof, tajwid. Contoh jala, ada jala, jailun, ada jailatuna, nah 12 nahwu sorof. Kalau boleh saya tanya Kang Wasito, kenapa melalui awalnya dari huruf hijaiyah? Karena itu awal dari semua ayat Al-Quran ya, hijaiyah. Ya, hijaiyah itu kan kodrat. Kodrat, oke. Ya, hijaiyah itu kodrat. Tapi kalau yang tersurat dan tersirat itu sifat. Sifat. Ya. Maka dinamakan mukammat hunna umul kitab ghairu mutasabihat. Umul kitab itu yang dinamakan sifat dari kitab itu sendiri. Tapi kalau bicara kur, nah kan kita ada kur. Nah, kur itu tadabbur, kur itu kodrat. Al itu kan Allah sendiri ya. Kembali kepada Allah dulu. Kur itu kodratnya. An itu sifat. Ada am. Nah, an itu sifat, am itu kodrat. Berarti pemahamannya tadi maaf Kang Wasito, berarti yang tadi disampaikan sifat itu awal, asma itu akhir, itu ya tadi ya maknanya. Iya. Oke. Jadi asma itu bukan sebutan, asma itu wujud. Seperti Anda ini Duantea. Nah, Duantea ini sebutan. Bukan asma sejatinya asma. Sejatinya asma yang bergambar ini yang berwujud. Karena di dalam sebutan itu ada sifat. Dinamakan asma husna. Maka asma ke-100 itu sebetulnya ya wujud. Nah, tidak lagi bisa disebut sifat, tidak lagi disebut asma. Nah, dia sudah wujud. Kalau sudah wujud apa? Kenyataan kan? Gitu ya. Begitu juga ya, tentang Allah itu bukan la sautin wala hurfin tadi ya. Kita kembali kepada wujud. Nah, Iya. kita kembali kemana? Karena wujud ini dari wujud. Nah, yang kesatuan tadi nama, sifat, perbuatan itu afal itu maujud. Kalau wujud alif ya. Kalau wujud waw tadi. Nyata wujud. Maka dinamakan al-maut. Nah, waw sukunnya itu mati, wujudnya mati, maut. Nah, itu cuman sebagai pintu. Nah, nanti hidup lagi dinamakan wafat. Nah, wawnya hidup, tidak lagi waw sukun. Wafat. Jadi yang mengalami kematian itu kehidupan, bukan hidup itu sendiri. Tapi kalau kamu sudah dinyatakan wafat, itu bukan kehidupan, tapi hidup sejati itu sendiri. Yang sesungguhnya hidup. Atau hayat tadi. Ya, tidak akan mengalami Kematian. dia tidak berlawanan, hidup ya hidup ya. Kulun nafs, nafs itu apa? Setiap yang bernyawa. Nah, bernyawa itu dalam arti, nah kita ini menempel kepada nyawa. Nah, nyawa ini manunggal. Nyawa ini yang dinamakan diri yang berdiri dengan sendirinya. Ada diri yang berdiri dengan sendirinya, di dalam diri ini ya nyawa tadi. Tapi nyawa tidak menempel kepada apapun gitu. Nah, nyawa ini yang nanti akan bisa meninggalkanmu. Nah, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Merasakan kematian apa? Ditinggalkan oleh nyawa. Ya. Tapi nyawa ini bukan temporer. Nyawa ini yang dinamakan hidup sejati tadi. Ya. Ini yang dipanggil. Ya.
Maka yang ketika berbuat dinamakan jiwa, nah, ketika diam dinamakan nyawa. Ya. Ketika bergerak dinamakan jiwa, ketika diam dinamakan nyawa. Nah, nyawa ini yang dipanggil. Sudah dan Bunda? Break sebentar ini. Siap, Ya, Abang. makasih. Makasih, Abang. Berkah Kita selalu turun. Abah. Berkah selalu semua. Terima kasih semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Men. Siap, Bunda. Selanjutnya rangkum dulu yang disampaikan apa biar ada catatan ya. Di Nggih. kalau bicara tentang syahadat tadi ya diantaranya ya kita akan menemukan dari perjalanan nyawa itu tadi. Nah, yang dimaksud nyawa adalah hidup, perjalanan hidup. Yang dimaksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang disebut dengan hidup itu adalah diri. Nah, diri yang mana? Ada diri terdiri, diri terberi, diri sebenarnya diri. Ini di-skip dulu, nanti dilanjut lagi. Maka Mohon maaf, Cak Man, mohon maaf nih suaranya tolong, ini telinganya lagi puasa ini. oh iya, digedein dikit ya.